Narullahil muqada, apinya Allah yang muqada. Kata para ulama tafsir, muqada maknanya adalah mushtailah, yang berkobar-kobar. Teman-teman sekalian, renungi makna ini. Kalau seseorang di antara kita mengambil korek gas yang biasa dipakai bakar oleh teman-teman kita mungkin yang masih merokok, kalau dia bakar jarinya 10 detik saja, jari dibakar dengan api yang kecil sudah memar kalau 10 detik. Kalau 1 menit teman-teman sekalian sudah cukup untuk membuat matang tangan itu dan perlu operasi untuk diperbaikin. Bagaimana dengan api yang berkobar-kobar? Banyak orang tidak merenungi masalah ini, tidak memikirkan. Tetangga saya pernah mengalami kebakaran di kota Makassar pada saat itu beberapa tahun lalu. Saya coba ingin membantu saja, tiba-tiba ada api yang sangat besar menyambar di depan mata saya. Dan saya membayangkan bagaimana kalau api itu subhanallah menyambar tubuh saya bisa hangus seketika pada saat itu. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan. Tapi saya jadikan sebagai pelajaran, api yang berkobar teman-teman sekalian luar biasa. Kalau membakar maka akan menghanguskan tubuh seseorang. Allah mengatakan narullahil muqada, apinya Allah yang berkobar-kobar. Cukup sampai situ? Ternyata tidak. Allah masih sambung lagi. Allati, yang api itu tattali'u 'alal afidah. Sifatnya api itu kalau dibakar kakinya penghuni neraka nanti yang humaza dan lumaza ini akan membakar sampai ke jantungnya. Orang Arab mengatakan dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, kalau dia melihat sesuatu, dia mengatakan ra'aitu, saya sudah melihatnya. Kalau sesuatu itu sangat dekat dan mudah dijangkau. Tetapi kalau orang Arab ingin melihat sebuah benda, misal di pinggir lautan, ada benda yang sangat jauh di seberang pulau sana. Atau dia di atas gunung, dia ingin melihat sesuatu yang jauh. Dan itu jarang dilihat orang-orang lain. Kemudian berhasil matanya melihat, maka dia akan menggunakan kalimat ittala'tu. Saya berhasil melihatnya, target yang sudah susah dilihat oleh orang lain. Makanya dalam baca buku pun dikatakan ittala'tu. Saya berhasil melihat sesuatu informasi yang saya butuhkan. Allah menggunakan kosakata ini. Sifat neraka tadi, api yang berkobar-kobar hutama itu, kata Allah allati yang tattali'u ittala'a, sampai pada target alal afidah, ke jantung manusia. Kata para ulama tafsir, kalau dibakar kakinya langsung ke jantungnya terbakar. Padahal kalau rasional kita datangkan manusia dan dibakar teman-teman sekalian, yang terakhir terbakar jantungnya karena diselimuti oleh kulit, otot, tulang dan seterusnya. Cukup sampai situ? Tidak lagi. Allah masih sebutkan agar orang betul-betul meninggalkan perbuatan buruk ini. Setelah dikatakan allati tattali'u 'alal afidah, innaha, sesungguhnya api itu alaihim muqsadah, terhadap mereka melengket atau melekat. Muqsadah bahasa lainnya adalah multasiqah, melekat. Kalau ada api teman-teman sekalian, kita dilemparkan, disemprotkan api, lalu api itu tertarik kembali, kita rasakan panasnya tapi cuma sebentar. Tetapi kalau tubuh kita diberikan bensin, lalu disemprotkan api sehingga api itu melekat di tubuh kita, maka akan terus terasa panasnya. Per detiknya terasa panas. Maka Allah menggunakan kalimat ini. Api neraka utama tadi itu bukan hanya berkobar-kobar, tapi pada saat disemprotkan ke tubuh seseorang nanti, naudzubillah, yang melanggar melakukan dua perbuatan ini, apinya akan melengket ke tubuhnya sampai terbakar, baru padam api tersebut. Diulangi lagi, begitu terus, tidak akan pernah habis sampai dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ancaman ini berlaku bagi seorang muslim yang dengan syahadatnya pun dia sudah bisa masuk surga sebenarnya, tapi akan dimasukkan ke neraka. Dan ini baru satu jenis siksaan karena bahaya lisan dan contoh perilaku. Belum bicara masalah dosa zina, belum bicara masalah dosa riba, belum bicara masalah dosa durhaka dengan orang tua, ditambahkan azab-azab kepada mereka. Sangat konyol kalau orang mengatakan tidak ada masalah, saya disiksa dulu neraka, toh akhirnya saya akan masuk ke dalam surga. Ini perkataan syaitan yang akan menyesatkan setiap mukmin yang akhirnya menganggap remeh dosa. Subhanallah, Allah mengatakan sesungguhnya api itu sampai ke dalam jantung manusia dan api itu melengket pada mereka. Inna alaihim muqsadah. Tidak cukup sampai itu teman-teman sekalian. Allah menutup surah ini dengan kalimat, kata ulama, yang luar biasa. Kalimat ini menandakan siksaan yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Fi amadin mumaddada, kata Allah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan. Kata ulama tafsir, penutupan surah ini luar biasa kalau orang memahaminya. Rasionalnya begini, kalau masjid ini kita tutup semua, tidak ada lubangnya sedikit pun, lalu kemudian kita bakar dengan api teman-teman sekalian, ada orang yang mau dibakar di sini, nggak diikat di tiang, dibiarkan dia berlari-lari sana sini, tapi penuh dengan api ruangan ini. Pasti dia akan mati terbakar, tapi ada jeda. Pada saat dia lari ke sana, dia lari ke sini, ada jeda, dia tidak rasakan panasnya api. Kalau ada orang kita ikat di tiang masjid ini, lalu kita bakar, ditutup semuanya, dia nggak bisa lari karena terikat, juga masih ada jeda di mana dia bisa menginjak-injakkan kakinya ke lantai sehingga api dari bawah kakinya padam. Memang dia terbakar, tapi masih ada jeda di mana dia tidak rasakan panas. Tetapi teman-teman sekalian, renungi makna ayat ini, namanya tadabbur, mengambil hikmah dan hukum yang Allah inginkan. Kalau kita tancapkan tiang di atas atap masjid ini, ditancapkan tiang seperti misalnya tiang lampu yang besar, lalu kita ikat seseorang di situ,
kemudian dibakar ruangan ini, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan merasakan panasnya api siksaan tersebut per detiknya. Dan ini kata ulama adalah makna yang luar biasa, mengandalkan sudah cukup seorang muslim meninggalkan dosa ini, saudara. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang bahayanya menyalahgunakan lisan. Dan dari sisi lain, lisan dalam agama kalau dipergunakan dengan kebaikan maka akan baik. Anda kalau menggunakan lisan Anda dengan baik, walaupun fisik Anda punya kekurangan, orang akan suka dengan orang yang lisannya baik, santun kalau bertutur kata, yang keluar dari mulut seorang muslim cuma nasihat, tanya kabar, ilmu yang bermanfaat, tidak ada sesuatu yang menjatuhkan orang lain, tidak ada sesuatu yang menyakiti orang lain atau menceritakan aib orang lain, maka dia akan disuka oleh orang umumnya. Dan kalau ada seseorang yang lisannya tajam, walaupun tampannya orang paling tampan di dunia, paling kaya, tapi kalau lisannya tajam, suka menghina orang lain tidak suka dengan dia. Itu secara kehidupan manusia. Juga di sisi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat murka dengan orang yang menyalahgunakan lisannya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an." Bukan sifat orang mukmin yang suka la'an dan ta'an. Ini dua-duanya bahaya lisan. Suka melaknat, menyia-nyialkan orang, kamu sial, kamu gini, kamu buruk, selalu dihina, dikata-kata yang tidak baik menjadikan, dan juga ta'an, suka menghina.